Tadi saya sampaikan bahwa saat ini Jakarta terus melakukan hospital record review. Jadi dengan data itu setelah ada edaran tentu kami harus menyisir mana-mana rumah sakit yang mungkin sebelumnya pernah merawat. Karena saat ini kan awal-awal kan waktu itu baru RSCM dan harapan kita ya. Nah, data yang kami himpun memang mulai dari Januari sampai dengan kemarin itu terlaporkan 90 kasus dengan diagnosa kerja gagal ginjal akut atipikal. Itu kan dari Januari ya, berarti kalau yang akibat obat itu baru ketahuannya setelah Agustus September kemarin atau gimana? Kami belum mengerucut apakah ini sesuatu apa-apa, tetapi semua diagnosa kerja dengan gagal ginjal akut atipikal pada anak itu kita catat. Nah, memang data di dalam per bulannya menunjukkan kasus tertinggi adalah di bulan Agustus, mulai meningkat cukup tajam adalah tercatat di bulan Agustus, September dan Oktober. Bu nanya Bu, sendiri gimana Bu? api Bu, Kenapa? Antisipasi meninggal sendiri dunia, gimana Bu? Bu? Sama yang dirawat sekarang berapa dan sebaran domisilinya Bu? Secara umum saat ini di DKI Jakarta dari Januari ya, saya sampaikan dari Januari, dari 90 yang tercatat 49% meninggal, kemudian sedang dirawat saat ini 26 orang anak, kemudian yang survive 15 anak. Sebarannya tidak semuanya domisili di DKI Jakarta, 56% DKI Jakarta, kemudian 20% adalah di Jawa Barat, dan 12% di Banten. Yang lainnya adalah di luar Jabodetabek. Bu, Bukannya rencananya Bu yang apa? 15% itu sampai sekarang masih menjalani rawat jalan dalam bentuk 26 anak yang sedang dalam perawatan di berbagai rumah sakit, terutama di rumah sakit Medika. Tentu detail seperti apa perawatannya ada di rumah sakit masing-masing. Bu, rencananya apakah akan melakukan sidak dadakan ke apotek-apotek khususnya yang ada di sentra obat Pasar Pramuka Bu, atau gimana Bu? Tentu kami mengikuti apa yang menjadi arahan edaran dari Kementerian Kesehatan tentang pembatasan atau tidak dulu dipakainya obat cair, dan itu sudah keluar juga edaran dari Kementerian Kesehatan tadi malam tentang mana yang sudah dibolehkan. Kami berkoordinasi dengan semua organisasi profesi, termasuk dengan asosiasi apoteker dan apotek untuk memberikan info dan pendalaman. Kami melakukan persuasi memastikan bahwa obat-obat yang dilarang dipakai lebih dulu, bahasa kami dikarantina. Di karantina itu diamankan, tidak dipakai sampai nanti ada ketetapan lebih lanjut obatnya diapakan. Seperti itu. Jadi tadi dalam paparan tim kami di suku dinas sebagai pembinaan pengawasan pengendalian itu sudah turun ke rumah sakit, ke puskesmas, kemudian ke apotek dan memastikan bahwa obat-obat cair yang dimaksud sudah disimpan terpisah atau dilakukan ada bahasa kita karantina lah ya, di karantina sehingga tidak dipakai dulu sampai nanti ditetapkan kemudian oleh badan yang berkompeten. Yang mengkarantina itu apakah internal dari masing-masing sesuai edaran. Edaran kan ditujukan Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran kan ditujukan kepada semua rumah sakit, semua vaskes dan semua apotek, dan teman-teman kita mengikuti edaran tersebut. Jadi dikarantina oleh masing-masing. Kami tugasnya memantau, memastikan bahwa obatnya dikarantina. Karantina itu jangan membayangkan seperti karantina orang sakit ya Mbak. Jadi ini kita lakukan bahasa kami seperti pada saat dulu kasus vaksin palsu yang pernah marak beberapa tahun lalu itu kan dikarantina sementara sampai ada ketetapan kemudian. Jadi kami lakukan diamankan. Tidak diresepkan dulu ya Bu? Ya, diamankan di tempat yang terpisah, ditutup atau ditaruh di sesuatu tempat sehingga tidak dipakai lebih dulu. Beberapa kemarin kan Bepom baru merilis daftar obat yang aman juga ya Bu ya. Itu tindak lanjutnya gimana Bu? Apakah ada beberapa? Ya tentu kami ini kan sesuatu yang baru ya. Pasti kebijakannya dinamis ya. Yang dikeluarkan Bepom, dikeluarkan oleh Kemenkes itu menjadi sesuatu acuan kita. Kita mengikuti kalau awalnya Pak Menteri menghimbau bahwa jangan diresepkan dulu semua obat cair.
Sekarang setelah ada edaran yang terbaru, tentu kita menyesuaikan. Ibu soal obat yang tadi antidot tadi, nah itu tuh udah ada alokasinya ke DKI berapa nggak Bu? Kan mengingat nih kasus di DKI itu persentasenya itu lebih besar daripada daerah lain Bu. Tentu kebijakannya ada di Kemenkes, jadi kami mengikuti bahwa sesuai arahan Kemenkes semua antidot yang ada di Kemenkes dikelola dan akan didistribusikan ke daerah yang memang melakukan perawatan dan ada kasusnya. Bu, kalau untuk saat ini berapa sih Pak jumlah alokasinya? Alokasinya untuk Tentu DKI. yang tahu persis karena tidak akan kita pilih langsung ke Vaskes yang melakukan perawatan. Mungkin bisa nanti dari teman-teman Kemenkes yang bisa menyampaikan. Berarti belum di ini nggak, belum didistribusikan Bu? Jadi didistribusikan langsung ke Vaskes yang melakukan perawatan. Mulai kapan Bu? Sudah mulai dari kemarin-kemarin ya. Jadi mungkin yang lebih pastinya tim Kemenkes yang bisa menyampaikan. Kok di Dinkes cukup nggak tidak menerima data lokasi itu Bu? Sementara belum. Ya, Kalau cukup ya. efektivitas obat itu dalam Tentu itu perlu penjelasan lebih lanjut dari tim dokter penanggung jawab klinisnya. Dari rumah sakit. Kalau udah terlanjur minum itu bagaimana Ibu dikategorikan aman bagaimana gitu anaknya? Ini sangat teknis, tentu saya perlu menyampaikan bahwa yang kita nilai kami dari sisi lebih luas pada saat kita melakukan surveillance epidemiologi, kalau kita menghitung dalam paparan saya tadi saya lihat bahwa mulai dari obat cair itu diminum sampai dengan timbul gejala anuria itu pengurangan bahkan hampir tidak ada tipis atau itu kita anggap sebagai median, itu yang kita sampaikan. Nah di DKI, data DKI rata-rata mulai dari mulai minum sampai dengan timbul anuria itu sekitar 7 hari. Jadi 7 hari jika Tidak ada intervensi apapun gitu ya. Bukan aman, anuria itu berarti ada masalah dengan ginjalnya gitu ya. Tentu kecepatan memberikan antidotum jadi penting. Nah ini saat ini hari ini sedang dilakukan webinar. Kemenkes mengumpulkan semua kepala dinas dan semua rumah sakit untuk melakukan update tata laksana terkini karena ini sifatnya kan terus berkembang dinamis ya. Terbaru apa diinfokan, saya kebetulan sedang di sini jadi saya belum mendengar nih info terbarunya. Selain antidot yang sudah didapatkan, ada pilihan obat lain yang juga sedang didalami oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan. Apabila nggak ada menunjukkan gejala gagal ginjal akut itu, apakah obat tersebut boleh dilanjutkan diminum atau bagaimana? Ini sangat teknis ya, teman-teman dokter DPJP-nya yang bisa menjawab secara ini kan kasus by kasus kan tentunya berbeda. Perkembangan klinis menjadi penting, tentunya diikuti oleh pemeriksaan lab-nya, dibuktikan apakah masih ada kadar zat berbahaya atau tidak untuk menetapkan di dosis berapa dan di hari berapa dinyatakan aman. Itu tentu masih terus berkembang.